Selamat datang di tutorial blog evansaputra72.blogspot.co.id. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan operasi sistem dari Windows 7 Ultimate agar kinerjanya lebih cepat. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa Anda aplikasikan salah satunya atau keseluruhannya dari cara-cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Cara yang pertama adalah kita matikan visual effect yang tidak Anda perlukan atau tidak penting. Fungsi dari visual effect adalah digunakan untuk membuat tampilan Windows menjadi cantik, ya, seperti ini tampilannya. Namun visual effect itu sendiri berpengaruh terhadap perform atau kinerja komputer. Sehingga pekerjaan kita menjadi sedikit terganggu dengan keterlambatan dari perform itu sendiri. Nah, di bawah ini kita akan coba step by step atau langkahnya untuk menonaktifkan visual effect pada Windows 7, ya. Yang pertama, kita klik start, ya, start di sini. Kemudian my computer, klik kanan, kemudian properties. Atau Anda bisa melakukan langsung dari icon my computer ini, ya, di desktop, kemudian klik properties, ya. Setelah itu kita klik advanced system setting, ya, kita klik, ya. Setelah itu, setelah di view, dia akan langsung muncul tab advance, ya. Sini ada beberapa tab, kita klik tab advance, ya. Di performance ini, ya, performance ini kita klik setting, ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ya. Let Windows choose what best for my computer, adjust for best average, dan adjust for best performance atau custom, ya. Anda bisa memilihnya. Untuk saat ini kita akan hanya ingin supaya performance-nya bagus, ya, best performance. Kita klik adjust, ya. Di sini tidak tercentang semua, ya. Ya, di sini hilang semua dari konfigurasi yang seperti ini, nanti hilang, ya. Kita klik apply, ya. Kita biarkan lihat perubahannya tadi seperti itu. Setelah di restart nanti akan seperti itu. Kita klik OK, ya. Nih, tampilannya akan jadi berubah, kan, seperti tidak seperti tadi, seperti bawah juga berubah. Kita klik OK, ya, seperti itu untuk mematikan dari fungsi visual effect yang ada di Windows 7 Ultimate atau di versi Windows di bawahnya juga seperti itu. Langkah kedua untuk mematikan atau untuk meningkatkan kinerja dari Windows 7 ini adalah mematikan atau menonaktifkan fitur dari Area Check.
fitur AeroSec itu berfungsi adalah untuk meminimis Windows yang sedang tidak dijalankan. Misalnya Anda membuka beberapa Windows, ya. Di sini kan biasanya muncul jendela-jendela yang aktif. Jika Anda gerak-gerakan di sini akan muncul seperti itu, ya. Nah, kita akan coba untuk mematikan fungsi dari AeroSec itu sendiri. Caranya adalah klik start, ya. Kemudian di search ini kita ketikkan gpedit, ya, gpedit dot atau titik msc, ya. Nah, di sini ada gpedit, kemudian kita klik. Ya. Di jendela grup lokal police ini, police editor ini, kita cari di user konfigurasi, kemudian di administrative template, ya. Kita klik di administrative template di yang bisa ininya, ya, kita klik yang tanda panahnya ini, maksud saya tanda tambah ini, kita klik, kemudian kita klik desktop, ya. Ya, di sebelah kanannya kita klik kanan, ya, atau kita double klik, ya, double klik. Kita klik enable atau kita centang enable-nya, ya. Saya ulangi. Jadi ketika Anda sudah di administrative tool, kemudian di desktop, di Windows sebelah kanannya ini kita klik 2 kali turn off AeroSec Windows, ya. Kita klik 2 kali. Nah, kita centang atau checklist dari enable yang di sini, ya. Kita pilih enable ini, ya. Kemudian kita apply, kita klik OK, dan kita tutup jendela local group police-nya. Itu yang cara yang kedua. Kemudian yang cara ketiga adalah tipnya untuk mempercepat itu adalah kita mematikan fitur dari AeroSnap. Untuk cara ketiga dalam mempercepat kinerja laptop dan PC Anda di operasi sistem Windows 7 Ultimate atau di bawahnya adalah mematikan fitur AeroSnap. Ya, caranya adalah klik start, kemudian control panel, kemudian ease of access, kemudian klik ease of access center. Always scan this section. Kemudian kita klik make the most easier to use. Ya, di sini kita ada beberapa pilihan, ya. Jadi kita pilih di prevent Windows from being automatically arranged when move to the edge of the screen. Ya, ini. Jadi kita klik ini. Kemudian kita apply, kita klik OK. Always scan this section. Kita klik, kita close. Itulah cara yang ketiga. Untuk cara yang keempat, ya, kita pada saat startup kita matikan aplikasi yang tidak begitu diperlukan di komputer atau laptop.
ketika baru menyala. Cara mematikannya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita klik start, kemudian di menu search ini kita ketikkan msconfig ya, msconfig ya. Di sini ada msconfig, kita klik, kita ke startup. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan fitur startup item ini ya, agar tidak jalan pada saat Windows startup ya. Jadi bisa di sini kita cek list di sini ya. Sekali ini saya biarkan saja ini karena ini antivirus ya, yang diperlukan ya. Saya di sini ada Winamp sama Adobe System ini saya disable. Nanti mungkin di perangkat laptop Anda mungkin banyak di sini startupnya. Pada saat penginstalan aplikasi biasanya otomatis akan masuk di sini ya. Jadi kita nanti disablekan yang tidak perlu ya. Yang paling perlunya itu adalah mungkin seperti antivirus ya, seperti ini, yaitu mungkin karena diperlukan untuk proteksi laptop kita. Setelah konfigurasi itu selesai, kita klik apply, kemudian OK ya. Biasanya itu meminta restart, kita restart. Langkah yang kelima, cara mempercepat kinerja laptop kita adalah menggunakan semua core yang ada pada sistem kita ya. Misalkan core dual core atau core atau i3 atau i5 dengan atau core i7 ya. Jadi kita menggunakan semua core ya. Karena biasanya Windows menggunakan secara sistem study fuel-nya adalah satu core. Oke, kita mulai. Kita klik start, kemudian kita klik msconfig ya. Sini ada msconfig, kita klik, kemudian pada tab boot ya, kita klik pada tab boot di sini ya, ada beberapa tab, kita klik boot, kita pilih yang Windows yang berjalan ya. Karena saya menggunakan dua operasi sistem, yaitu Windows 7 Ultimate dan 7 Professional. Jadi kita yang aktif ya, itu adalah Windows 7C di sini ya. Kemudian setelah kita klik di sini, kita klik Advanced Option. Nah, sini secara default Windows memakai satu core saja. Jadi kita aktifkan berapa core, kita centang di number of prosesornya, kemudian kita pilih di pilihan button ini ya. Nah, di sini karena saya menggunakan dual core, prosesornya tertulis cuma 2. Kalau laptopnya menggunakan i3 kemudian atau i7 ya, kita di sini ada berapa core ya. Jadi kita klik yang maksimalnya 2 core ya. Setelah itu kita klik OK, klik apply, kemudian OK ya. Di sini untuk menjalankan konfigurasinya kita bisa restart komputer atau setelah nanti ya. Saya sarankan Anda langsung restart, tapi untuk kali ini karena saya masih menjalankan PC ini, kita klik nanti saja ya.
Cara yang keenam mempercepat kinerja Windows 7 itu adalah melakukan disk clean up, ya, agar disk dibersihkan. Ya, caranya adalah, ya, kita klik start, kemudian all program, ya. Jadi kita klik all program, kemudian aksesoris, ya. Kita pilih system tool. Ya, setelah system tool pilih, di sini ada beberapa pilihan. Kita klik disk clean up. Ya. Nah, di sini kita akan membersihkan drive C di mana sistem itu terinstall. Ya. Karena di sini ada beberapa pilihan, ya. Kita pergunakan saja untuk yang C ini. Klik OK. Maka Windows akan melakukan kalkulasi, ya, yang akan di clean. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu muncul di sini yang mana saja yang akan Anda hapus, ya. Di sini ada beberapa pilihan, ya, yang ada di sini, ya, temporary internet, ya, seperti ini. Untuk kali ini saya akan hapus ini yang besar-besarnya, ya. Di sini, ya, terutama yang di seperti ini. Temporary ini yang harus kita hapus. Setelah itu kita klik OK. Kita pilih pilihan delete file, ya. Cara yang ketujuh untuk mempercepat kinerja itu adalah melakukan defragment disk secara teratur, ya, minimal 1 minggu sekali, ya, kita melakukan defragment agar hard disk menjadi tertata rapi file-file yang ada di dalamnya, ya. Caranya kita klik start, ya, seperti tadi, all program, ya, aksesoris, kemudian kita system tool. Nah, di sini tadi kita clean up, sekarang kita adalah disk defragment, ya. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan. Anda tinggal memilih yang mana mau di defragment. Kali ini saya akan difragmentasikan yang C, ya, karena sistem berada di C. Kita analisa, ya. Windows menganalisa. Kita biarkan saja dulu sampai 100%. Kemudian dia melakukan defragment, ya. Biarkan saja dia melakukan proses fragmentasi. Nah, ini difungsikan adalah untuk mengatur file-file yang ada di hard disk supaya tertata rapi, tidak berantakan. Karena ketika kita menulis file atau mendelete file, ada beberapa file fragment yang tidak rapi, ya. Itu akan juga memperlambat kinerjanya, ya. Kita biarkan saja dulu.
Selain itu juga Anda bisa melakukan proses konfigurasi schedule di sini, ya, jadwalnya. Ya. Saya di sini sudah membuatkan jadwal, yaitu berjalan pada hari Rabu jam 1. Ya. Schedule-nya berjalan di tanggal 17 bulan 2 2016. Ya, Anda bisa mengkonfigurasikannya secara otomatis. Ya, misalnya seperti ini. Ya, sini adalah kita centang run on a schedule. Ya. Frekuensinya di sini ada mingguan, harian, dan bulanan. Kita pilih mingguan. Ya. Harinya hari apa, kita mulai. Kemudian jam berapa. Kemudian kita bisa di sini select listnya. Ya, saya di sini adalah semua. Ya. Cancel saja seperti itu. Nah, ini nanti setelah selesai kita apply. Ya, ini biarkan dulu melakukan defragment. Agak cukup lama sesuai dengan berapa file dan ukuran hard disk yang ada di C ini. Ya, karena ini terlalu lama, ya, saya berhentikan dulu karena masih ada yang mau saya jalankan. Ya, kita stop operasi dulu. Tadi saya kondisikan untuk Anda untuk biarkan sampai selesai. Kemudian kita setelah selesai sini 100% baru close. Ya, kali ini saya coba stop dulu. Ya, close. Cara berikutnya untuk mempercepat kinerja Windows 7 itu adalah menonaktifkan index search di Windows 7 itu sendiri. Ya, kita aktifkan saja index search-nya, yaitu dengan cara klik start, kemudian di menu search ini kita ketikkan di sini adalah service MSC. Ya, kita ketik service MSC. .msc. Oh, salah, di sini ada service. Ya, kita ulangi lagi. Di sini adalah service kurang s-nya, service .msc. Ya, sini ada service, ya. Perhatikan ya, service pakai s, msc. Kemudian service. Nah, di jendela service ini kita cari Windows search, ya. Cari di sini Windows search-nya. Ya. Ya, ini, ya. Sini ada beberapa, perhatikan jangan salah pilih, ya. Kita pilih Windows search, ya. Klik kanan, ya. Klik kanan, kemudian stop atau di all stars, ya. Kita stop. Bisa juga langsung stop, bisa juga di sini stop. Ya, seperti itu. Jadi ketika klik kanan, dia tasnya sudah stop, ya. Jadi seperti itu. Kita tutup jendelanya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita membersihkan atau menghapus file folder di folder prefect, ya. Kita hapus file yang ada di folder prefect. Caranya, ya, kita klik start,
kemudian kita pilih, kita klik ya, kita di sini bukan klik ke kiri ya, tetapi klik kanan, kemudian kita open Windows Explorer ya, kemudian kita pilih di drive-nya ya. Kita pilih drive C. Nah, di sini ya. Kemudian kita klik Windows, klik 2 kali Windows ya. Kita di sini cari file prefix ya, ini prefix. Di sini kita cari yang ada di folder sini ya, klik dua kali. Di sini ada pemberitahuan ya, untuk permisi di folder ini kita klik continue saja ya. Ya, di sini ada beberapa file-file yang harus dihapus ya. Ini jadi hapus seluruh folder, isi folder yang di sini secara permanen ya. Jadi jangan diklik delete seperti ini ya, tapi kita karena nanti akan masuk ke recycle bin ya. Jadi kita caranya adalah menghapus semua ini ya. Sini ada ready boot ya, karena jadi kita di sini lakukan Ctrl A ya, jadi supaya memblok semua, kemudian Shift Del ya, jadi Ctrl Shift Del ini, perhatikan di Ctrl Shift Del. Nah, ada pemberitahuan apakah ingin menghapus 142 item, klik yes saja ya. Jadi semua folder yang ada di folder prefix ini terhapus ya. Ini setelah itu kita klik close. Demikianlah cara-cara untuk mempercepat kinerja dari Windows 7. Cara di atas bisa Anda pergunakan satu saja, diaplikasikan satu saja atau seluruhnya, itu tergantung Anda. Anda bisa melihat hasilnya seperti apa. Untuk mempercepat juga bisa melakukan dengan penambahan RAM secara virtual ya. Tutorialnya sudah saya buat, Anda silakan masuk ke kunjungi blog saya di evansaputra72blogspot.co.id. Di sana ada tutorial cara menambah virtualisasi RAM menggunakan flash disk. Sekian dulu tips dan cara mempercepat kinerja dari Windows 7. Semoga bisa membantu Anda dalam bekerja menggunakan Windows 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.